Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran KPTS, Kamera Pencahayaan dan Tata Suara. Kali ini materi KPTS akan membahas tentang penataan cahaya. Oke, untuk materi ini adalah materi di kelas 11. Kita coba jelaskan, silahkan disimak materinya. Fungsi penata cahaya. Seorang penata cahaya harus mampu menguasai pencahayaan secara teknis dan artistik karena merupakan elemen yang paling penting dalam produksi program televisi. Jadi, pencahayaan ini sangat krusial ya. Jadi, seorang penata cahaya diwajibkan harus menguasai baik secara teknis maupun artistik. Maksudnya secara teknis itu kamu tahu bagaimana harus digunakannya, kemudian secara artistik itu kamu juga harus tahu bagaimana hasilnya untuk mencapai suatu lighting yang seperti apa yang akan diinginkan. Kemudian lighting yang baik adalah bila hasilnya terlihat natural atau tercapai tujuannya. Tercapai tujuannya ini maksudnya sesuai dengan kebutuhan naskah. Misal di naskah diceritakan tentang suasana sore hari, kita bikin lightingnya supaya terlihat naturalnya sore hari seperti apa. Nah, ketika sudah terlihat natural berarti lightingnya sudah bagus. 3 fungsi tata cahaya. Yang pertama, membangun visual mood. Kamu bisa perhatikan di beberapa film, pasti tata cahaya sudah dipikirkan dari awal. Kira-kira genre film horor seperti apa, mood untuk menceritakan kesedihan seperti apa, mood untuk menceritakan kebahagiaan seperti apa, itu kelihatan dari tata cahayanya. Kemudian fungsi yang kedua, membangun atmosfer atau suasana sekitar. Jadi misal diceritakan ada tokoh yang sedih, nah kira-kira untuk membangun atmosfer di suasana ruangan itu harus dibuat seperti apa untuk tata cahayanya supaya juga mendukung karakter tokoh yang sedang sedih misalnya. Kemudian memberi makna cerita. Jadi bisa lighting itu juga bisa memberikan sebuah makna, misal maknanya tentang sebuah persahabatan atau sebuah kemenangan atau sebuah makna tentang kekuatan, itu juga bisa. Oke, selain itu lighting juga mengarahkan mata penonton. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Lighting yang baik itu akan mengarahkan mata penonton, baik itu bisa ke arah properti atau ke arah tokoh atau ke arah objek yang dirasa penting. Nah, itu juga diarahkan biasanya oleh lighting. Jadi lighting yang baik itu pasti akan mengarahkan penontonnya untuk menuju suatu yang informasi berikutnya. Kemudian tata cahaya juga membangun psikologis karakter. Nah, di sini ada 2 contoh gambar ya. Yang pertama, yang sebelah kanan ini mungkin karakternya sedang santai atau mungkin seorang bapak-bapak yang bijaksana. Jadi karakter lightingnya cenderung lebih terang. Sedangkan di sampingnya itu ceritanya kayaknya kalau nggak salah di dalam penjara. Jadi lightingnya dibikin seakan-akan suram, kemudian masa depannya nggak tahu seperti apa, kondisi bingung dan kondisi gelap atau kondisi yang sangat terpuruk. Nah, itu tata lightingnya juga akan membangun psikologis karakter. Kemudian tata cahaya juga menunjukkan genre film. Yang sebelah kanan ini film horor. Biasanya genre film horor itu tata lightingnya sedikit redup, cenderung lebih gelap. Atau sebaliknya yang sebelahnya ini untuk genre film komedi atau hiburan atau film-film yang ceria, itu kan biasanya lightingnya cenderung lebih terang dan jelas. Nah, itu menunjukkan genre filmnya. Kemudian tata cahaya juga bisa memberi makna cerita. Contoh misal tentang kebahagiaan di sini contohnya. Jadi tentang kayak kalau nggak salah ini ceritanya tentang seorang bapak yang melihat anaknya atau bayinya, anak laki-lakinya, jadi cenderung lebih terang, lebih bahagia gitu.
dibanding yang sebelahnya ini maknanya mungkin lebih menegangkan, karena ini saya ambil dari contoh film horor. Jadi tata lightingnya dibikin sedikit sangat gelap, maknanya lebih mencekam, lebih menakutkan. Oke, tujuan penata cahaya. Yang pertama, menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi. Tentunya ini berhubungan erat dengan kamera yang akan digunakan, karena mata kamera tidak bisa menangkap sebuah objek tanpa adanya tata cahaya. Kemudian mengesankan suasana yang tepat dan terlihat asli atau natural sesuai dengan naskah. Sama seperti tadi ya, jadi membuat seolah-olah ini natural. Jadi bagaimana penempatan cahayanya supaya terlihat benar-benar natural, itu bisa dikatakan lighting yang bagus. Kemudian menentukan fokus dan daya tarik penonton. Tadi contohnya juga sama, jadi biasanya tata cahaya itu emang digunakan untuk memfokuskan atau membuat penonton tertarik pada sesuatu, entah itu pada tokohnya atau mungkin pada artistiknya atau mungkin pada objek benda di situ yang mungkin juga akan memberikan cerita, akan muncul di cerita selanjutnya, atau beberapa karakter lain yang memang sebenarnya lebih menonjol, itu juga bisa. Kemudian lighting diposisikan sesuai dengan posisi kamera, posisi sound agar tidak menghalangi talent dalam melakukan adegan, membaca prompter, dan tidak mendegradasi make up. Jadi seorang penata cahaya nggak mungkin membuat blocking atau penataan cahaya cuma di depan kamera mengarah ke objek. Tapi bagaimana supaya lighting itu juga tidak mengganggu pemain, dalam artian di sini mungkin artisnya untuk melakukan adegan, atau mungkin bisa ketika artis itu harus membaca prompter, lightingnya tidak mengganggu si artis saat membaca prompter, dan juga tidak mendegradasi makeup. Itu maksudnya hasil makeupnya tidak terganggu dengan lightingnya, atau lightingnya juga bisa menyesuaikan hasil makeupnya. Jangan sampai makeupnya sudah bagus, data artistiknya sudah bagus, tapi ketika ada penambahan lighting tidak terlihat atau mungkin malah merusak makeupnya. Itu juga bisa. Oke, jenis lighting. Jenis lampu yang paling umum berdasarkan temperaturnya ada dua, yaitu sering dinamakan dengan lampu daylight dan lampu tungsten. Contohnya seperti di gambar. Untuk yang tungsten yang kuning, kalau daylight itu yang putih. Untuk lampu daylight biasanya temperaturnya sekitar 5000 Kelvin, untuk tungsten itu sekitar 3200 Kelvin. Jadi sekarang jangan menyebut lampu kuning dan lampu putih ya. Sekarang bisa kalian sebut dengan lampu tungsten dan lampu daylight. Karakter cahaya. Berdasarkan kualitas cahaya yang dihasilkan, ada dua. Yang pertama hard light, yang kedua adalah soft light. Hard light adalah cahaya keras yang dihasilkan dari sumber cahaya dengan intensitas yang tinggi. Cahaya lebih bersifat spot, biasanya menghasilkan kekontrasan yang tinggi dan biasanya akan menimbulkan bayangan yang cukup keras. Biasanya gelap terangnya sangat terlihat jelas. Yang kedua soft light. Soft light adalah cahaya yang lembut karena dihasilkan dari sumber terpedar. Terpedar itu terpancar dan halus. Kontras yang dihasilkan lebih tipis sehingga bayangan yang dihasilkan juga tidak keras. Jadi ciri khasnya antara hard light dan soft light itu ketika kena sebuah benda atau sebuah objek, kita lihat dari bayangannya. Ketika bayangannya keras atau sangat-sangat kontras antara gelap terangnya, itu biasanya cahayanya hard light. Tapi ketika cahayanya soft light, itu biasanya bayangannya lebih halus daripada hard light. Oke, kemudian materinya mungkin cukup, kita lanjut ke kuis. Silahkan kalian perhatikan gambar di samping ini. Perhatikan gambar di samping. Menurut kalian, mana yang menggunakan hard light dan mana yang menggunakan soft light? Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. Silahkan kalian perhatikan. Terus tugasnya
Silahkan kalian analisis kira-kira mana yang menurut kalian menggunakan hard lead, mana yang menurut kalian menggunakan soft lead. Silahkan nanti kirim jawabannya di grup WhatsApp untuk tugas hari ini. Oke, untuk materi KPTS kali ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.